umum orang yang sangat dibenci oleh nenek moyang saya, yaitu Mbah Lurah Tengkler, itu nenek moyang saya. Nah, bahkan sampai detik ini saya sendiri untuk naik ke Buddha itu saya berani naik ya cuma di atas, saya berani ke bawah. Masalahnya siapapun keluarganya Mbah Lurah Tengkler apabila mandi di Buddha dia akan dibunuh sama sana. Nah, Sanak Pegalan itu yang dulunya kenapa kok dinamakan Sanak? Dulunya namanya itu Samudin. Kalau ada orang pulang dari pasar, dia itu selalu minta jajan. Kalau udah diberi bawa rinjing itu diurat tarik sama dia. Makanya orang-orang kalau diberi tanah ya jadi karena ucapan sama sering dilontarkan, maka dia dipanggil Sanak Pegalan. Nah, dia itu bisa juga di situ dia minta, di Brebek sana dia juga bisa minta dengan waktu yang sama. Jadi bisa jadi dua gitu, bisa jadi dua, berapapun. Jadi 3, jadi 4 bisa. Dalam waktu yang sama. Nah, kenapa kok bisa sampai di Buddha? Ini salah satu keluarganya Sanak itu ada yang punya hajat, kalau nggak salah pada waktu itu sunatan, dia nggak layak. Lalu Samudin bersama Musbidek itu rumahnya Pak ini, terus Mbak Sopo itu, Mbak Ciput itu sana, ada 3 orang, 4 orang Samudin itu berangkat ke Kengliman, tapi tidak lewat jalan, takut kalau ditangkap Belanda, lewatnya sungai. Setelah berjalan lewat sungai, ternyata sampai dia tidak berhenti tapi langsung di Sedudo, lalu dia yang namanya Sanak itu yang namanya tongkatnya Sanak itu ditinggal Ya. Ini jangan iki besok tak nggih bales Lurah Tengkler gitu. Tengler itu Lurah Tengkler itu kepala desa nenek moyang. dulunya desanya itu Tengler atau Tempel Pegalan. Tengkler itu orangnya namanya Mbah Lurah Tengkler. Oh gitu. Panggilan. Sini dulu itu namanya tetap Sendang Bumen. Dulu sini itu banyak desa, banyak kelurahan. Ada kelurahan Pagri, ada kelurahan Katogan, ada kelurahan Bumen, ada kelurahan Pegalan, ada 4 kelurahan digabung menjadi satu desa, yaitu Desa Sendang Bumen. Terus kenapa Sanak sampai berangkat ke sana, yaitu tadi karena dia ingin membalas hukum dengan Lurah Tengkler. Karena apa? Yang namanya nenek moyang saya itu zaman Belanda kan orang yang sangat mempunyai itu geni istilahnya. Jadi seperti Sanak itu kalau marah ya pernah diuger, diambil, ditencang, dikambil ini, itu kambil cuma dikeruk gini, kambilnya ambil. Pernah juga sama Mbah Lurah Tengkler katanya, menurut keterangannya orang-orang yang ada di desa sini, itu pernah digeret sama Blendi. Jadi tualene awake terus digeret Blendi, tahu dokar itu loh. Dokar yang hanya apa itu diubeng nih desa, digeret sama Blendi. Oh itu ya senawangis nggak karuan, pulang tambani sama mboke wis balik dolanane nuwakal meneh ngono. Dan itu berkali-kali dan sering sekali. Sampai Lurah Tengkler itu nenek saya itu marah betul, tahan di Brebek sana, Kalteng Brebek. Setelah ditahan di Kalteng itu juga ditembak 2 kali ya, dan tembak katanya ya mati. Setelah ditahan dimasukkan sana itu sudah ada di rumah sambil makan.
Berarti itu hampir sama kayak Syarif atau Ya, tapi bahkan lebih apa itu lebih hebat. Nah, terus pada waktu itu kenapa dia bisa membalas itu tahun 1954 itu pas kalau nggak salah ya terjadi banjir besar seperti ini sampai menguras kalau nggak salah yang namanya bang nenek saya itu terbaunya ada 50 ya mbak Sirah dan mbak Mati ya, bekas tanahnya yang kalau jenengan tahu sawo itu yang saya belum tahu. yang tahu sawo itu sebelahnya sawo itu kan ada tanah yang overlong itu bekas rumah nenek saya hancur-hancuran. Nah, sawo yang ada di sawo itu penunggunya itu menurut cerita ya itu ibunya sana. Menurut cerita yang saya peroleh itu ibunya sana bertempat tinggal di sawo itu. Makanya siapapun yang akan ngepek sawo itu atau bacok pang sawo itu mesti dia celana. Makanya sampai sekarang dibiarkan. Sawo sing tangkis iki. Ya, Gitu bener. Sing Kanan jalan. Kiri. kanan kiri. Oh, kanan jalan. Apane sing barongan sing ambrol-ambrol? ya Ya sing ambrol. Ambrol, Mang. itu dulu kan juga mau ditebang. Ternyata orang yang menebangnya kecelakaan mati. Masih. Dan sampai sekarang dibiarkan. Saya dengar-dengar itu kan istilah mitos gitu loh, legenda. Ya, Ternyata itu diambil dari kisah nyata ya, Pak. Itu kalau sana itu kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata itu bukan mitos. Jadi tahunnya itu tahun sekitar kelahirannya dia tahun 1920. 1920. Iya, iya. Jadi rekan-rekannya Sanak yang pada waktu itu diajak ke mana? Ke Sedudo sama Sanak pada waktu itu nunggoni dia bertapa itu dia meninggal itu saya sudah start, saya sudah kuliah barusan meninggal ya tahun 80 berapa gitu. Sekitar 81-an dia baru meninggal. Teman-temannya. Oh, yang temennya. Temennya. Teman-temannya. Kalau Tapi sama ya seusia Sanak. Siapa? Kalau tenggene Pak Joko Tirto mantan. Kali Pak Wo kalau kan mriki. Ngopi. Dijak ngopi kali cerita Sanak Pogalan. Sampai ngopi aja kuwi. Lha sampai nang ndi iki? maaf Pak sebelumnya. Sanak Pogalan itu setiap 1 tahun sekali apa gimana kalau nggih, turunnya nggih, itu? Dia tidak pernah Sekedar. muncul, Mas. Iya. Nah, pada waktu kalau mau ada banjir besar ini biasanya dia itu sudah apa itu keluar itu sudah berupa ular. Nah, itu yang saya tanyakan itu mau. Berupa ular, Mas. Iya. Tapi yang diberi penglihatan Iya. orang yang Sherlock berikut. kalau satu pogalannya paling ya sekitar 4-5 Siap. Hanya orang-orang tertentu. Iya. Kalau dikatakan orang-orang tertentu ya enggak. Enggak, maksudnya sebagian orang yang bisa melihat. Orang yang bisa Iya. besar, Mas. Hmm. Dia sama negara sudah bisa menjadi sekarang sudah tidak berwujud manusia tapi sudah berwujud ular yang kepalanya itu sudah berupa seperti kepala kerbau. Ya. Nah, kalau ingin tahu ini yang namanya Mbah Bani juga barusan meninggal juga itu tempatnya di Sedudo tapi di air terjun yang bawah. Itu kalau zaman keplok-keplok gini sama suwit-suwit itu dia muncul Pak. berupa ular besar Oh, berarti lokasi di bawah Pak ya. bawah. Jadi ada Sedudo terus ini sungai. Sungai itu. Ya. Ini ada gerojokan lagi tuh. Oh, berarti yang paling Yang paling bawah. kan Itu ada gedungnya. Hmm. Nah, yang Iya. namanya Bodem itu kan Bodem Nganjuk itu Cina.
itu ahli pengambilan ular. Pada waktu itu pokoknya sombong dia ingin mengambil ular. Setelah diberitahu sama orang tanah suruh keplok-plok, bodem semaput tidak bisa bangun. Ya. Tahu ombaknya, wah ini orang sini ada 4 orang yang diberitahu, yang tahu sana bahwa Mas Anak mulai. Ya, betul. Ya. Mas Anak mulai, nah, akhirnya hancur-hancuran. Saya diceritain saudara saya itu kan katanya waktu datang barengnya ular itu bareng sama banjir ya, air yang pertama itu. Iya. Seperti ular. Seperti ular. Tapi Iya. saya sendiri pada waktu itu juga tidak melihat. Saya di sini nyelamatnya mobil mumbul. Lah saya termasuk salah satu musuh sana. Oh ini yang ditakutkan nggak ada apa-apanya itu. Ya dulu kan ayah saya ini kan rumahnya masih di sana. Tuh banjir gede tuh ayah saya tuh nanam itu nggak umum, banyak dapatnya padi itu nggak umum. Dijebol rumah itu dari belakang, dewok berol itu semua hasilnya itu hilang. Ya, ayah saya ya hancur jalan sama pericak. Asli ya. Soalnya itu Pak, bulekku kan. Ya iku peng pindho tahun sebelum aku lahir kalau nggak salah. Terus kemarin ini kan Pak, Dolek lapo sih kok nganteng ngene pinggir kali ndelok apa ngono. Wis Mas, pokoknya mlebu wae. Iku udan mulai banjir pertama teko sampai glebek-glebek iku lagi mlebu ning omah. Terus lagi diceritane aku, Mang, aku jerene mbah-mbahku. Soalnya mbahku kan asli mriki, Pak. Asli sih. Tiripan. Oh, Tiripan. Nggih, mbah kula asli Tiripan mriki. Aku diceritani nek mbah-mbah iku jerene dhisik sanak pogalan iku lek pengen iso ndelok banyu sing pertama iku didelok aja sampai ngalih, aja sampai ngomong, pokok diwasi ning pinggir kali. Kok ketok kaya ula ngoten terus e. Peng pindho niki. Ya, itu biasanya sering muncul juga di sebelahnya sawah. Itu kan sudah terkenal. Dulu juga pernah banyak orang yang melihat jadi ular itu satu drum itu, tahu drum ya? Nggih. Itu jalan-jalan kepalanya tapi dia orang-orang lari. Kalau ular ngawur orang-orang binteknya ya hilang. Satu samono, sakamu burung kawan iso atasi. Sadem sawahku ping pindho. Sawahku ulo sawahku cetek wis. Jadi sana itu bukan mitos, bukan, tapi kenyataan. Kenyataan. Nah, dulu pernah saya ceritakan semacam ini, cerita lebih lengkapnya itu ke Pak Sukidi. Itu pernah dicatat baik itu dalam bahasa, pernah dicatat di dalam buku. Ya. Itu baik berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dicatat sama Pak Sukidi. Pak Sukidi itu guru. Iya. Guru SD mana ya, pokoknya kalau mencari Pak Sukidi mencari di Humas Komda. Jangan minta bukunya, itu ada 2 buku yang sudah jadi dan itu komplit. Bahkan itu omongannya orang dulu sing temennya yang masih hidup itu direkam sama dia. Pada waktu itu datang ke saya tahun 81 atau 82 itu ke seorang temannya seperti Mbah Mus Gudeg tak panggil. Atau saya suruh dan duduk di rumah saya tak cerita. Saya cerita walaupun Jawa tapi dia jelas cerita. Temannya sana, temannya gelut juga. Sana itu tukang gelut ya. Iya. Nah kali subuh. Kalau orang-orang bilang kalau itu mitos, berarti Bukan mitos, ini asli. tapi asli. Asli.
Cuma yang ada di Sawo itu menurut cerita orang-orang itu ibunya sana. Bekas rumah ibunya sana. Ya, terus siapapun yang sering ditemui sama ibunya sana, dia bekerja itu akan lancar lancar. dan apa itu punya kehebatan bekerja. Makanya satu wilayah desa Sendang Bumen ini kan ada 10 dusun. Ya. Yang paling mencil ya desa Pegalan. Ini yang paling banyak pegawainya desa Pegalan. Pegawai negerinya banyak sekali sini. Soalnya kenapa, Pak? Ya kita selalu nguri-nguri sana, Oh, nguri-nguri sana. Apapun tes apa itu ya, banyak berhasilnya. alhamdulillah. Sing penting sejarah iki ya sing penting. Pemasakan Bisa kayak wong senopati Melokali. kalau ini kalau saya sudah tahu gini kan, misal kalau ada orang tanya tentang sana terus Nama aslinya Samidin. sama Samudin. Samidin. Samidin. Nah, sampean kalau ingin punya bukunya, Ya. sampean mencari Pak Sukidi di Humas Pemda. Mas Pemda. Mas Pemda. Berarti sekarang posisinya Pak Saya dulu pernah dikasih 2 buku itu, tapi kok hilang, sopo sing milih itu enggak tahu. nah itu loh Pak. Saya cari enggak ada. Itu yang nulis Sukidi sendiri, terus udah tak kumpulkan orang-orang yang tahu sejarahnya dulu. Jadi itu termasuk bukti. Nah pada waktu itu saya juga kuliah di Fakultas Sastra, saya juga senang masalah-masalah materi seperti itu. Terus akhirnya pernah saya selidiki.